Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya admin dari Yan Saulam Channel. Oke, dan kali ini saya doakan buat kalian yang bergabung semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemurahan dalam mencari rezeki. Amin. Oke, dan kali ini kita akan melihat sebuah reaksi orang Malaysia ketika melihat kereta cepat Indonesia yang juga sempat dibanding-bandingkan di negara Malaysia, guys. Dan oke, tanpa perpanjang durasi tonton kalian, untuk link original ada di deskripsi paling bawah. Langsung saja kita tonton, check it out. Berarti ini yang paling maju di Asia. Indonesia belum punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di channel ini. Ya, dulu sebelum Indonesia melaunching kereta cepat Wus, ada beberapa warganet Indonesia, entah yang ada di negara jiran ataupun yang ada di Indonesia. Dalam beberapa kontennya selalu membandingkan dan membanggakan apa yang ada di negara jiran dengan Indonesia, yang katanya di Indonesia tidak ada, termasuk kereta lajunya Malaysia, yang saat itu menurut mereka di Indonesia belum ada. Sebagaimana pada salah satu video reaksi dari salah satu netizen Indonesia yang dibuat ketika proyek kereta Wus sedang dilaksanakan di Indonesia. Berarti ini yang paling maju di Asia. Indonesia belum punya. Mungkin aku akan bilang ini keunggulan Malaysia dibanding Indonesia. Nah, berbeda banget nih jika ngomongin tentang kereta. Di Malaysia itu sudah ada kereta yang namanya kereta cepat, Mistika. Oh. Ya, kalau di Indonesia tuh ada kereta cepat, tapi seperti bentuk MRT seperti itu, tapi hanya antar tempat di Jakarta, local in Jakarta, area only. Tapi untuk daerah yang cukup jauh from city to city itu belum ada di Indonesia. Kalau di Malaysia tuh sudah ada kereta cepat antara satu kota ke kota yang lain, Mistika. Ya. Contohnya dari Penang ke Kuala Lumpur. Oh. Seperti itu. Oh, yes. Keren ya. Dan keretanya tuh nggak main-main, Mistika. Katanya bagus banget. Masa? Kayak Shinkansen gitu, Mistika. Aku jadi jealous. Mereka punya Shinkansen. Betul. Kita belum ada, Mistika. Ya, kalau membandingkan kereta semi cepat negara jiran ini dengan Shinkansen di Jepang, maka sesuatu yang belum tepat. Karena kecepatan kereta Shinkansen jauh berbeda dengan kereta semi cepat di Malaysia. Kereta Shinkansen memiliki kecepatan antara 200 hingga 360 km per jam. Sedangkan kecepatan kereta semi cepat di Malaysia baru mencapai 120 km per jam. Oh, beda jauh ini. Tapi klaim mereka ini yang keliru. Oke, seperti apakah kereta cepat daripada Malaysia ini? Kita akan cari tahu. 1, 2, 3, here we go. Ini Mistika. Keren ya. Wow. Oh, stasiun keretanya pun udah bagus banget, Mistika ya. Bagus. Wow. Terlihat iya, modern banget. Ada nggak di Indonesia, aku tanya, Mistika, seperti ini? Belum sih ya. Belum ada. Wow. Pengen lihat seperti apa di dalamnya. Teman-teman, ini dia kereta akan membawaku menuju ke Kuala Lumpur dari stasiun. Ya, dan ada yang lebih menggelikan ketika ada netizen Indonesia membuat video parodi ataupun yang mengatakan kereta cepat Malaysia sama dengan MRT atau LRT di Indonesia. Maka mereka akan mati-matian membela dan mengatakan bahwa Malaysia lebih dulu ada dan maju. Sedangkan di Indonesia ada pun pada saat zaman Presiden Joko Widodo. Ini pasti ini yang buat video ini tuh busuk hati banget. Mana ada kereta Malaysia seperti ini. Di Malaysia tuh udah modern. Kenapa saya tahu kalau kereta api di Malaysia itu modern? Karena saya lihat video ketika orang Indonesia bikin vlog di Malaysia. Asal lo tahu, khususnya bagi yang edit video ini, transportasi umum di Malaysia itu lebih maju daripada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Perkeretaan api Indonesia itu mulai bagus sejak pemimpinnya itu Bapak Jokowi. Ketika itu kalau nggak salah Menteri Perhubungannya itu Jonan. Indonesia pun ada belum? Ada Bu, KCJB kereta cepat Jakarta Bandung. Mudah ya. Keren aja. Kalau ketika Indonesia sudah memiliki kereta cepat Wus yang kecepatannya melebihi kereta lajunya negara jiran, mereka-mereka yang dulunya menilai Indonesia kalah dari Malaysia, tak ada satupun yang berani memberikan reaksi.
Entah mungkin dan spesifikasi ini konten mereka saat berjenis komparasi yang membandingkan kereta apa Cina yang udah tidak datang ada ke di Indonesia, Indonesia ataupun yang jelek dan buruk di mereka Indonesia, diam di kemudian sana, guys. dibandingkan dengan negara jiran, yang tentu alasannya adalah sebagai sebuah kritikan. Ya, sebenarnya tak masalah jika memberikan kritikan, namun jangan sampai kritikan yang kebablasan dan terkesan nyinyir. Oke, meskipun demikian, satu hal yang menjadi sebuah fakta yang berbalik, malah banyak warga Malaysia yang datang mencoba kereta cepat Wus, hingga mantan Perdana Menterinya juga datang mencoba kereta ini. Ramai gila orang. Saya dengar orang cakap kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. Kepala kereta api. Train dah sampai stesen Halim. Nampak tak tu? Halim ke Tegaluar. Ramai-ramai ambil gambar kat sini. Dia dah rupa depan kereta api tu. Oke, ini orang-orang Malaysia, ini Perdana Menteri Malaysia, guys, sepertinya yang mau nyoba kereta cepat Indonesia. Ya, banyak sekali itu waktu pertama diluncurkan Jakarta Bandung. Dan di sisi lain, banyak juga konten-konten reaksi dari warganet negara jiran yang terkagum dengan kereta Wus ini. Jadi itu dia ya, begitu populernya, terkenalnya gitu Wush, kereta cepat Indonesia ini. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di kawasan ASEAN lah gitu. Banyaknya orang-orang Malaysia yang datang ke Bandung naik kereta cepat Wush ini untuk merasai sendiri gitu kan pengalaman naik kereta cepat Indonesia yang pertama di ASEAN juga. Jadi ya, ini memang satu lompatan yang sangat besar gitu ya, satu pencapaian yang sangat membanggakan pasti buat Indonesia gitu kan, sudah memiliki kereta cepat di ASEAN yang pertama ini. Kan kini Singapura guys dan Malaysia pun tak mampu menandingi kereta cepat Indonesia guys. Terkenal orang Malaysia guys, memang begitu canggih guys. Kereta cepat Jakarta Bandung ni adalah yang pertama di Asia Tenggara guys. Okey guys, menurut channel ini, kereta cepat pertama di Indonesia telah diresmikan tahun ini dengan nama Wush oleh Presiden Jokowi guys. Proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 2016 lagi guys. Sejak diresmikan, kereta cepat Wush tercatat telah melayani 1 juta lebih penumpang guys dalam kurun waktu 2 bulan beroperasi. Macam mana laris guys, yakni sejak beroperasi secara komersial pada 17 Oktober hingga 25 Disember 2023 guys. Ya, sebenarnya tata kelola antara suatu negara dengan negara yang lain itu memang jauh berbeda. Bukan hanya soal karakteristik wilayah yang berbeda, namun faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan masih banyak hal lain yang mempengaruhi kemajuan suatu negara. Namun sebuah negara dengan fasilitas yang maju dan memadai bukan berarti tidak ada persoalan. Semaju apapun suatu negara sudah pasti ada persoalan, entah itu penguasaan ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain, ataupun masalah perkauman maupun jati diri berbangsa dan bernegara. Ya, Indonesia memang sedang menata pembangunan secara perlahan, dengan luas negara yang tidak sebanding dengan negara tetangga, yang mungkin hanya seukuran satu provinsi di Indonesia, dan jumlah penduduk yang tidak berimbang, serta secara pluralitas masyarakat antara Indonesia dan Malaysia memang jauh berbeda. Sehingga untuk membangun Indonesia bukan hanya butuh faktor perekonomian semata, namun juga faktor-faktor lain, baik politik, sosial, budaya maupun keamanan. Oke, dan itu tadi adalah kereta cepat Indonesia guys, yang dulunya pernah dikomentari oleh para reaction dari negeri Malaysia yang pernah mengatakan kalau klaim mereka itu kereta di Malaysia itu lebih cepat daripada di Indonesia dan Indonesia belum punya gitu guys. Dan nyatanya Indonesia lebih dulu dan ternyata Indonesia memiliki kereta yang lebih cepat dari Cina itu guys, yang dinamai kereta Wush, yang memang benar kalau kereta ini tuh ada sejak baru-baru ini di zamannya Pak Jokowi guys. Dan luar biasa bagaimana warga Malaysia juga berbondong-bondong datang ke Jakarta merasakan kereta yang ada di Indonesia ini, pertama di Asia ini guys. Oke, dan buat kalian yang punya opini lain tulis saja di kolom komentar, nanti kita bisa berdiskusi. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.